Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab yang menerangkan tentang tafsir Al-Quran. Di video ini saya mau membacakan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah diturunkan di Makkah, 7 ayat, 29 kalimat, 131 huruf. Dan ada yang mengatakan 7 ayat, 25 kalimat, 125 huruf. Bernama Al-Fatihah sebab menjadi pembukaan bacaan dalam sembahyang. Maksudnya, setiap kali kita sholat harus membaca Al-Fatihah. Jika tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya batal. Nama lain dari Ummul Quran, maksudnya nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Azhabul Masani, Al-Quranul Azim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya Al-Fatihah ialah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, dan Ashabul Masani, dan Al-Quranul Azim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukhari berkata, bernama Ummul Quran, induk dari Al-Quran, karena ia mengandung semua isi Al-Quran. Dan bernama yang ditulis dalam mushaf, juga pertama dibaca dalam Ummul Kitab, induk dari semua kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya, seakan-akan isi dari semua apa yang diwahyukan Allah kepada nabi-nabi disebutkan dalam Al-Fatihah. Maksudnya itu, setiap ayat Quran itu seperti disarikan di Fatihah ini. Jadi itu seperti induk dari kitab, induk semua kitab Allah. Ashabul Masani
7 ayat pujian yang selalu diulang oleh setiap muslim sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu. Maksudnya setiap salat fardu itu harus baca Al-Fatihah sehari semalam 24 jam itu 17 rakaat salat wajib, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, isya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu harus membaca Al-Fatihah. Jika tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya batal. Itu maksud dari 17 kali dalam sehari semalam salat fardu, salat wajib. Al-Quranul Azim, surat yang terbesar dalam Al-Quran, juga bernama As-Salah Syifa'atnya, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, dan As-Sabil Quran. Imam Ahmad juga meriwayatkan itu yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hanya tidak pakai kalimat ummul kitab. Hadis tentang Al-Fatihah, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, ketika aku sedang salat, tiba-tiba dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak menyambutnya hingga selesai salat. Lalu aku datang kepadanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana ta'dani? Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Qala alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum thumma qala la'ulannaka a'zama suratin fil qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Qala فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك لا. قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن. نعم الحمد لله رب العالمين يسمع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Bagaimana Anda untuk menyahut panggilanku? Jawabku, aku sedang salat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah Allah berfirman, hai orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulullah bila memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mengerjakan kepadamu surat yang terbesar dalam Al-Quran. Sebelum keluar dari masjid ini, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tanganku. Kemudian ketika akan keluar dari masjid, saya ingatkan, ya Rasulullah,
Tadi engkau akan mengajarkan kepadaku surat terbesar dalam Al-Quran. Jawab Nabi benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah Ashabul Mazani dan Al-Quran terbesar yang telah diturunkan Allah kepadaku. Ada riwayat Ahmad Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ويسبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي nisfain. Allah tiada menurunkan dalam Taurat dan Injil yang seperti menyamai Ummul Quran, ialah tujuan pujian Ashabul Mazani, dan ia terbagi dua antaraku dengan hambaku. Hadis riwayat An-Nasa'i At-Tirmidzi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar kepada Ubay bin Ka'ab lalu memanggil, ya Ubay. Ubay menoleh tapi tidak menjawab menyambutnya. Lalu ia segerakan salamnya, kemudian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab, ya waalaikumsalam. Apakah yang menahan Anda untuk menjawab panggilanku ketika aku dipanggil? Jami'a ya Rasulullah, saya sedang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada mendapatkan dalam ayu dan diturunkan Allah kepadaku sambutlah panggilan Allah dan Rasulullah. Bila memanggil kalian untuk menghidupkan, mengajarkan apa-apa untuk kepentingan kehidupanmu. Jawab Ubay, benar ya Rasulullah, tidak akan saya ulang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, sukakah saya ajarkan kepadamu surat yang tidak pernah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur dan Furqan yang menyamai itu? Jawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi bersabda syarat, semoga sebelum keluar dari pintu itu Anda sudah mengetahuinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Ubay sambil berbicara, tetapi Ubay memperlambat jalannya. Khawatir kalau sampai di pintu dan pembicaraan belum selesai, dan ketika telah dekat dengan pintu, Ubay berkata, ya Rasulullah, apa surat yang kau janjikan kepadaku itu? Jawab Nabi, apakah yang Anda baca dalam salat? Lalu Ubay membaca Al-Fatihah Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, Allah tiada menurunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Furqan yang menyamanya itulah bernama Ashabul Mazani, juga dilanjutkan oleh At-Tirmidzi. Pembacaan kitab tafsir ini saya lanjutkan besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.